selamat datang di Pacaparia, Ima Pandam bercerita. You gonna break my heart, you gonna tear it apart, no matter what you do. So teman-teman, kalau minggu lalu kita sampai pada dimana ibu mertua Harriet mengatakan kepada Harriet bahwa Noah bukan anak kandungnya. Kemudian sudah dekat-dekat di mana Harriet hendak melahirkan ya. Dan malam itu Noah menjemput Mary untuk membantu proses persalinan Harriet. Proses persalinan Harriet sangat lancar dan tidak ada kejadian-kejadian yang membahayakan, sehingga lahirlah seorang anak laki-laki yang ganteng dengan berambut hitam tebal sekali. Harriet pun melihat kepada bayinya yang sangat ganteng menurut dia. Pastinya ya, setiap ibu melihat bayinya yang baru lahir itu pasti terlihat bayi yang paling ganteng atau paling cantik sedunia, ya kan? Normal. Anyway, melihat betapa indahnya bayi yang dia timang dengan rambut yang hitam lebat, dia berpikir, "Nak, kamu sangat mirip dengan papamu, tapi jangan khawatir, Nak. Aku akan merawatmu dengan penuh kasih. Aku tidak akan membiarkan kamu kekurangan kasih sayang sebagaimana yang terjadi kepada ayahmu di masa dia kecil," kata Harriet kepada bayinya. Kemudian Mary pun selesai ya mengganti baju Harriet, pokoknya memberesi segala hal-hal yang messy setelah lahiran gitu ya. Mary pun berkata kepada Harriet, "Harriet, you doing very well." Maksudnya itu ya, kamu wanita yang hebat, kamu melahirkan dengan sangat lancar. Kemudian Mary pun pamit kepada Harriet, "Jadi baiklah, karena ini sudah tengah malam, aku akan kembali ke rumah dengan diantarkan oleh suamimu. Tetapi nanti aku akan bilang di lantai bawah." Jadi dapurnya kan di lantai bawah, kamar Harriet itu di lantai atas ya, lantai 2-nya. "Aku akan bilang pada ibu mertuamu untuk memberimu teh dan juga makanan supaya kamu dapat tenaga lagi. Tetapi jangan khawatir, besok aku akan datang lagi di pagi hari untuk ngecek keadaan kamu dan juga bayimu." Baiklah Harriet, sampai jumpa besok. Dan Harriet pun berterima kasih kepada Mary. "Terima kasih Mary sudah membantuku dan sampai jumpa besok." Mary pun berlalu dan tak lama kemudian Harriet mendengar suara kereta kuda berlalu, yang berarti Noah sudah mengantarkan Mary pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian mertua Harriet, ibu mertuanya pun datang membawa senampan minuman dan makanannya. "Halo Harriet, gimana kabarmu?" "Baik Bu," kata Harriet. "Kamu pastinya kelelahan. Ini ibu bawakan minuman dan makanan supaya kamu mendapatkan energi kembali yang tadi sudah kamu gunakan untuk melahirkan anakmu. Boleh aku lihat anakmu Harriet?" kata ibu mertuanya. Harriet senang karena Harriet pikir setelah ibu mertuanya itu berkata bahwa dia itu, kalaupun dia nanti melahirkan anak itu bukan darah dagingnya, minimal ibu mertuanya itu ya masih pengen lihat gitu ya kepada bayi yang dia timang. Kemudian pelan-pelan Harriet pun membuka tutup di kepala gitu kan, yang di bedong gitu kan ya, supaya agak terlihat.
Lalu ibu mertuanya berkata, "Wah, anakmu rambutnya tebal banget ya." Harriet menjawab, "Iya sih Bu, kan rambutku juga hitam, kemudian apalagi rambut Noah. Tapi ini lebih mirip Noah ya Bu, karena rambutnya ikal. Jadi rambutnya Noah itu hitam tebal ikal gitu." Dan ibu mertuanya pun tidak menggendong ya, tidak ingin menimang, cuman ngeliat aja gitu. Dan ya sudah gitu. Ya sudah kalau gitu aku biarkan kamu istirahat bersama bayimu. Sampai jumpa besok, pagi-pagi besok aku buatin kamu sarapan, kata mertuanya ya. Mertuanya sebenarnya ada rasa peduli gitu teman-teman ya, walaupun dia tahu bahwa suami Harriet itu bukan anak kandungnya, tapi apapun itu ya istilahnya namanya juga kaget lah tiba-tiba suaminya bawa anak gitu loh yang udah agak gedean nih kamu rawat, ya pastinya itu jadi sesuatu yang membuat ibu mertua Harriet itu shock kan gitu. Kemudian sebelum ibu Harriet itu keluar dari kamar Harriet, Mr. Tuk, bapak mertua Harriet itu buka pintu, kepalanya masuk gitu ke pintu. "Permisi, aku boleh masuk nggak, mau lihat cucuku?" Lalu ibu mertua Harriet berkata kepada Mr. Tuk, "Ya silahkan lihat cucumu, aku mau turun, aku sudah bawain Harriet minuman dan makanan." Di situ Harriet senang karena dia merasa bapak mertuanya itu lebih antusias daripada ibu mertuanya ya. Istilahnya bapak mertuanya itu memang nungguin gitu, pengen lihat cucuku nih kayak apa gitu. Akhirnya, "Ya Pak, sini Pak," kata Harriet. "Ini lihat nih, ganteng kan?" Ganteng ya, rambutnya bagus. "Ya Pak ya, rambutnya hitam banget tapi ikal gitu kayak Noah ya." "Bapak rambutnya nggak ikal, ibu juga nggak ikal," kata Harriet. Jadi Harriet itu pura-pura tetap nggak ngerti bahwa Noah itu bukan anak kandung daripada ibu mertuanya ya. Jadi ibu mertuanya udah ngasih tahu, tapi bapak mertuanya kan nggak tahu bahwa Harriet itu sudah tahu gitu loh. Akhirnya bapaknya itu agak-agak merasa gitu, ini kira-kira ini anak ngerti nggak sih kalau Noah itu bukan anaknya istri aku gitu loh. Dia menjawab, ya mungkin ya dari keturunan sebelumnya. Dia hanya menjawab gitu. "Boleh nggak aku menimangnya Harriet?" kata bapak mertuanya Harriet. Dan Harriet pun dengan senang hati, ya Pak silahkan ditimang gitu. Harriet tuh senang gitu karena ya melihat mertuanya itu ada bonding atau ada ikatan batin dengan bayinya, dengan cucunya gitu. Dan itu udah membuat Harriet tuh cukup senang gitu bahwa ya walaupun Noah bukan anak kandung daripada ibu mertuanya Harriet, paling enggak bapaknya Noah itu masih punya kasih gitu loh. Dan keesokan hari pun berlalu, di mana Mary dateng ya mandiin bayinya, pokoknya ngecek Harriet keadaannya baik-baik. Harriet pun merasa lebih enakan. Dan satu pagi setelah Mary pulang ke rumahnya, Noah sibuk di peternakan atau di kebun ya, mencangkul dan lain sebagainya beserta bapaknya. Sementara itu Nyonya Tuk atau Ellen Tuk ya, mertua daripada Harriet, menyiapkan sarapan untuk Harriet untuk membawanya ke kamar Harriet. Di tengah-tengah Harriet sambil makan, ibunya ngobrol-ngobrol dan Harriet bertanya kepada ibunya, "Bu, Ibu ingat enggak dulu saat Ibu melahirkan Fletcher itu perasaan Ibu tuh seperti apa?" kata Harriet. Nyonya Tuk atau mertua Harriet pun menjawab, "Ya seneng banget gitu, seneng banget. Pokoknya
Fletcher itu ganteng, pokoknya duniaku lah, kebahagiaanku lah. Nah, ketika si ibu berkata seperti itu, datanglah si Noah ya dari pintu masuk mendengar kata-kata Fletcher. Dia pun marah. Fletcher ini, Fletcher itu, Fletcher ini, Fletcher itu. Kapan sih ngomongin Noah gitu? Ibu tuh nggak pernah ngomongin Noah ini, Noah itu. Yang ada itu Fletcher ini, Fletcher itu. Bahkan di hari anakku terlahir pun yang ibu bicarakan malah Fletcher lagi. Bukan aku, kata Noah penuh amarah, kesal gitu kan. Dia pastinya anak-anak dari kecil diperlakukan berbeda dengan saudaranya yang dia pikir itu saudaranya. Ya anak-anak itu kan tidak berdosa ya. Jadi Noah pikir itu kayak kenapa sih kok begini, tetapi dia kan nggak tahu kenapa, nggak ada yang ngasih tahu, tapi dia merasa ini nggak adil gitu loh. Akhirnya Harriet tuh kaget karena ternyata ibu mertua Harriet itu menjawab Noah dengan apa ya, sesuatu yang nggak pernah Harriet bayangkan. Jadi ketika Noah berkata, kenapa sih Fletcher lagi, nggak Noah gitu, nggak ada tuh ibu ngomongin Noah ini, Noah itu. Yang ada tuh Fletcher ini, Fletcher itu, Fletcher lagi. Kapan ngomongin aku? Kata Noah. Surprise banget tiba-tiba Ellen Tuck atau ibu mertua Harriet itu menjawab, ya iyalah, aku ngomongin Fletcher ini, Fletcher itu. Masa aku ngomongin kamu? Asal kamu tahu ya, kamu itu bukan darah dagingku. Tiba-tiba waktu itu Fletcher masih umur 4 tahun, aku lagi menyuapin dia. Bapakmu tuh bawa kamu udah umur 2 tahun, kamu diangkat dari kuda, taruh di pangkuan aku, suruh aku rawat. Ya kamu pikir aku nggak kaget gitu? Aku sudah melakukan hal yang terbaik untuk merawat kamu, tapi aku nggak bisa mencintai kamu. Mohon maaf, Noah, aku nggak bisa karena kamu bukan anakku. Sembari Ellen tuh keluar dari kamarnya. Dan Noah pun shock, kaget gitu ya. Kayak nggak nyangka gitu, nggak nyangka. Setelah sekian lamanya, dia tahu hal itu ketika dia sudah jadi seorang bapak. Akhirnya dia melihat kepada istrinya, yang mana istrinya itu hanya menatap iba atau penuh kasihan gitu loh, tatapan penuh kasihan kepada suaminya. Noah bertanya, kamu tahu ya, jadi selama ini kalian tahu, kamu tahu, tapi nggak ada yang ngasih tahu aku, kata Noah. Harriet pun berkata, Noah, tidak ada masalah, biarin saja. Kamu bukan anak kandung ibu. Yang jelas, kita suami istri, kita sekarang punya anak, kita punya keluarga sendiri, Noah. Sudahlah Noah, kita ngerjain sesuatu sendiri deh, kita mandiri. Aku kan kerja di tempatnya Tuan Hart, pemilik tempat ini. Jadi peternakan itu kan disewakan oleh Tuan Hart ya, jadi bukan milik pribadi Nyonya dan Tuan Tuck ya teman-teman. Jadi itu kompensasi karena mereka berdua itu dulu kerja di Manor House, jadi diberikan tempat itu sebenarnya disewakan, tapi sewanya tuh sangat kecil gitu ya, disewa seumur hidup lah istilahnya. Nggak perlu khawatir akan diusir gitu. Yang penting mereka bayar sewa setelah tiap panen gitu, dan itu pun tidak banyak, kecil banget lah istilahnya, supaya mereka itu punya tanggung jawab, itu aja sih. Baik, kembali ke Harriet. Jadi Harriet itu bilang pada Noah bahwa gimana kalau kita sewa tanah sendiri
ya punya tempat sendiri, kita mandiri, ya siapa tahu Tuan Hart ada tanah yang mau disewakan lagi. Kita berdua bisa loh Noah mandiri, apalagi nanti anak kita udah gede kan bisa bantu kita daripada kita hidup di rumah ini penuh kebencian. Aku nggak mau bayiku tumbuh di dalam rumah yang penuh kebencian, kata Harriet. Harriet pikir Noah akan mendengarkan sugesti atau keinginan dia ke depannya gitu untuk bisa sewa tanah sendiri, istilahnya bisa mandiri keluar dari rumah Nyonya dan Tuan Put itu. Tetapi ternyata Noah berkata, apa maksud kamu kita mulai dari nol gitu? Kita sewa, kita ngerjain semuanya dari awal berdua gitu. Enggak lah, ngapain? Bodoh amat. Apa aku bukan anak kandung, terserah, yang jelas Fletcher kan sudah pergi. Aku mau tempat ini nanti diwariskan ke aku, titik. Jadi kita nggak akan pergi kemana-mana Harriet, kita akan tetap menguasai rumah ini, kata Noah. Harriet berpikir ya nggak ada gunanya juga berargumentasi, ya udahlah diem saja, kata Harriet. Baik teman-teman, kita akan lompat meninggalkan kisah dua sejoli Noah dan Harriet yang dikaruniai seorang bayi laki-laki sehat dan tampan sekali. Sekarang aku akan menceritakan kepada kalian rahasia daripada Ellen II. Jadi ibu mertua Harriet. Waktu itu ibu mertua Harriet umurnya tak lebih dari 17 tahun di saat dia go to service. Go to service itu maksudnya dia bekerja di rumah orang kaya di manor house sebagai ya bisa pembantu, bisa tukang masak, bisa asistennya tukang masak, bisa lady maid atau apa ya yang melayani putri-putri daripada orang kaya tersebut. Nah, waktu itu Ellen jadi asisten tukang masak di dapur, yang mana tukang masaknya itu sudah paruh baya dan Ellen baru umur 17 tahun. Ellen gadis yang sangat cantik sekali dari keluarga yang berantakan. Maksudnya dari keluarga yang memang keluarga itu tidak ada kasih sayang di dalamnya. Yang mana dalam keluarga itu ya ibu bapaknya kerja, saudara-saudaranya kerja, jarang ada acara keluarga bareng yang saling bisa mengeluarkan atau memperlihatkan rasa kasih mereka pada satu sama lain. Tetapi di situ karena mereka didiknya dari kecil itu ya masing-masing, jadi hidupnya itu jadi masing-masing. Sehingga ketika Ellen sudah cukup usia untuk bekerja di manor house, dia pun dikirim untuk bekerja di manor house itu. Yang mana waktu itu Tuan Hart ya, jadi Tuan Hart itu pemilik manor house pada saat ini gitu. Waktu itu Tuan Hart juga cuman 2 tahun lebih tua daripada Ellen. Jadi Ellen umur 17, Tuan Hart itu umur 19. Dan namanya juga anak muda. Tuan Hart itu sangat ganteng dan Ellen sangat cantik. Mereka berdua memiliki kisah yang romantis, di mana Tuan Hart adalah anak bungsu daripada Tuan Hart senior. Jadi bapaknya Tuan Hart. Jadi kalau orang Inggris itu dulu orang yang kaya itu namanya itu diturunkan kepada anak laki-lakinya yang bakal diwarisin hartanya. Jadi Tuan Hart itu selain anak bungsu dia juga anak laki-laki satu-satunya di keluarga itu, sehingga dia sangat dimanja. Saking manjanya kalau dia nggak mau ke sekolah itu dibiarkan, ya sudahlah dia mau apa di rumah. Sehingga kalau nggak mau sekolah ya datangkanlah guru ke rumah buat ngajarin dia belajar apa yang perlu dia pelajari.
Dan satu hal yang sangat Tuan Hat sukai di saat dia muda adalah dia suka berkomunikasi dengan semua staf di rumah itu, dari tukang kebun, dari tukang urus kuda, dari tukang masak, pembantu, semuanya itu dia suka berkomunikasi. Jadi dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan para pekerjanya di rumah itu. Tidak seperti ayahnya dan ibunya dan saudara-saudaranya yang mana mereka menjaga jarak, di mana bos di sini dan pekerja tuh di sini. Sementara Tuan Hat itu dari dia kecil itu suka aja dengan mix dengan para pekerja, sehingga tukang masak waktu itu mereka sangat suka pada tuan kecil ini, istilahnya dimanja banget. Dia mau di dapur silahkan, mau di mana silahkan gitu. Pokoknya nggak dilarang-larang. Sementara kalau saudaranya Tuan Hat itu dilarang untuk di dapur karena itu aturan dari tuan rumahnya bahwa anak-anak mereka tidak boleh mix atau tidak boleh bergaul dengan orang rendahan gitu. Sementara anak bungsunya itu karena orang tuanya itu udah sibuk dengan anak yang lain sehingga kurang pay attention atau kurang memperhatikan anak bungsunya ini, sehingga anak bungsunya suka banget bergaul dengan para pekerja. Dan dari situlah dia kenal Ellen, dimana Ellen tuh sangat cantik. Mereka suka pergi keluar berdua di saat hari libur Ellen. Jadi setiap seminggu sekali itu Ellen punya libur. Semua staf itu punya libur gitu. Kalau nggak Sabtu ya Minggu gitu. Nah, setiap hari libur itu diam-diam mereka berdua itu bertemu. Seperti ya jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke hutan. Pokoknya hanya berdua selayaknya dua anak muda yang jatuh cinta. Kemudian tukang masak di waktu itu mengingatkan Ellen bahwa hubungan mereka itu sebaiknya tidak boleh terjadi. Tukang masaknya waktu itu menasehati Ellen, sebaiknya kamu jaga jarak dari Tuan Hat. Dikhawatirkan nanti kamu malah patah hati sendiri. Tuan Hat anak orang kaya, kamu cuma pekerja. Jadi sangat teramat tidak mungkin Ellen, kata tukang masaknya ya. Dan Ellen pun berpikir, iya juga, bagaikan langit dan bumi tidak akan pernah setara. Langit tetaplah langit di atas sana, sementara bumi tetaplah di bawah. Begitu pikir Ellen. Tapi rasa cinta itu tidak membuat dia gentar dengan situasi yang ada. Satu hari, pesta hari Natal. Ellen saking cintanya kepada tuan kecil ya, dia ingin mendapatkan sesuatu yang nakal. Jadi pada hari dimana Natal dirayakan, semua orang berpesta, para pekerja di hari itu dibebaskan bergaul dengan kalangan atas, berpesta bersama, minum bersama, makan bersama. Ellen menggunakan kesempatan itu untuk menculik tuan muda itu, Tuan Hat ya. Bukan menculik sih, jadi istilahnya karena orang-orang itu sibuk makan, minum, berdansa dan lain sebagainya. Jadi orang-orang itu nggak ada memperhatikan si tuan ini ya kan. Jadi Ellen berkata kepada si tuan ini, Tuan ayo kita jalan-jalan berdua aja. Ya karena Mr. Hart itu cinta sama Ellen, ya anak muda ya, darah muda gitu, dia pun nurut. Dan ternyata Ellen menyiapkan piknik di dalam hutan, di bawah pohon yang indah, penuh bunga-bunga di sekelilingnya.
dia membawa minuman alkohol untuk diberikan kepada Tuan Hart itu. Dan udah ayo minum. Jadi dia memang sengaja membuat tuan muda ini mabok supaya dia bisa melakukan satu hal yang nakal. No. Ini lucu banget teman. Jadi akhirnya Tuan Hart yang muda ya, yang seumur sebaya dengan Ellen, dia pun ya namanya juga anak muda, minum banyak yang agak-agak enggak sadar jadi hangover. Di saat tuan muda itu tidak sadar, Ellen melakukan hal yang nakal teman-teman. Jadi dia itu bersenggama atau berhubungan intim dengan si tuan muda ini. Itu dia yang duluin. Karena posisi Ellen kan dalam keadaan sadar, dia nggak minum, tapi dia memang pengen membuat dirinya itu hamil darah daging dari Tuan Hart. Dia nggak mikir itu untuk apa, cuman bagi dia mendapatkan hal itu tuh adalah mendapatkan cinta si tuan ini. Sementara si tuan muda ini ya dia nggak ingat, dia nggak sadar dia diapain sama Ellen. Well, singkat kata singkat cerita, setelah kejadian itu beberapa bulan berlalu ya, 2 bulan 3 bulan, Ellen tidak datang bulan. Dan Ellen sadar bahwa aksi dia di hari itu membuahkan hasil, dia hamil anak Tuan Hart. Nah, di satu sisi ada stable boy atau orang pekerja yang ngurusin kuda di Manor House itu, yaitu Mr. Tuk. Di sana Mr. Tuk itu ya memang juga masih muda, seumur 23-24 gitu, dan dia juga playboy, ya namanya juga anak muda, ngelihat wanita-wanita di sana gitu yang sesama pekerja ya pastilah suka gitu. Nah, yang paling dia suka pastinya ya Ellen, karena Ellen adalah pekerja wanita di situ yang paling cantik gitu. Kemudian Ellen pun apa ya, ngeprang atau membuat Mr. Tuk ini seolah-olah apa ya, mereka berdua itu seperti pacaran, terus piknik bareng kayak gitu-gitu. Terus Ellen membuat Mr. Tuk ini mabok juga seperti apa yang dia lakukan kepada Tuan Hart. Tetapi Ellen tidak gituan lah sama si Mr. Tuk ini. Cuman pokoknya dia membuat Mr. Tuk ini mabok gitu. Nah, ketika sadar di sore hari, karena itu siang hari itu pikniknya, minumnya itu sore hari kan tertidur gitu karena saking maboknya. Dan di sana Ellen pura-pura bersedih dan nangis dengan keadaan yang kusut gitu ya. Lalu Mr. Tuk itu melihat Ellen, "Kok Ellen, kamu kenapa? Kok kamu kelihatan kusut dan bersedih?" Ellen pun pura-pura marah kayak, "Oh iya, setelah apa yang kamu lakukan padaku tadi kamu lupa, pura-pura lupa gitu. Kamu mau lari dari tanggung jawabmu," kata Ellen. Mr. Tuk itu dia orangnya apa ya, tidak terlalu cerdas. Dia gampang diperangkap kayak gitu, dan dia pun jatuh ke perangkap Ellen. Tetapi walaupun dia itu tidak cerdas, Mr. Tuk ini dia orangnya jujur gitu. Lalu dia berkata kepada Ellen, "Maaf Ellen, jujur aku tidak ingat apa-apa, tetapi apapun itu aku janji aku akan bertanggung jawab." Karena di pikiran dia pikir dia sudah gituan tuh sama Ellen ya kan, kalau enggak gimana keadaan Ellen bisa jadi kusut secara mereka cuma berdua hari itu gitu kan. Akhirnya singkat kata singkat cerita lagi, mereka pun menikah. Dan disitulah Ellen mengubur jauh-jauh rasa cintanya kepada Tuan Hart, yang dimana cinta itu cinta terlarang yang tidak akan pernah terjadi. Sehingga
dia pun nekat melakukan apa yang dia lakukan kepada Mr. Tuk, dan dia pun menjadi Ellen Tuk setelah menikah kepada Mr. Tuk. Ya, tak lama kemudian kehamilan dia pun makin membesar, dan ya karena dia sudah menikah kepada Mr. Tuk, di mana Mr. Tuk kurang cerdas, tidak bisa, nggak mikir gitu, kok bisa udah hamilnya segini, dia nggak mikir gitu, nggak pernah ada pikiran seperti itu. Dia tuh orangnya lurus-lurus aja gitu, lugu intinya, walaupun tapi baiknya dia tuh jujur gitu. Di bulan-bulan pertama pernikahan mereka, Ellen dan Mr. Tuk itu mereka tidur seranjang ya, bercinta ya kan, ya gituan gitu. Tetapi setelah Fletcher pun lahir, Mr. Tuk tidak pernah boleh tidur di ranjang yang sama dengan Nyonya Tuk ataupun Ellen. Ellen membuat aturan itu karena memang Ellen sebenarnya memberi perangkap itu kepada Mr. Tuk kan untuk keuntungan dia. Jadi sebenarnya Ellen itu licik ya, wanita yang sangat licik sekali. Tetapi Mr. Tuk pun tidak memaksa Ellen. Dia pikir normal bagi wanita yang setelah melahirkan anaknya dia sudah tidak tertarik lagi untuk seranjang dengan suaminya, sehingga dari situlah kenapa akhirnya Mr. Tuk langganan pergi ke tempat pelacuran, dan Nyonya Tuk istrinya tidak pernah melarangnya. Kemudian teman-teman, aku akan lanjut dengan rahasia bagaimana Noah itu lahir. Seperti yang aku bilang bahwa Tuan Tuk itu dia orangnya tidak cerdas, dia tidak pernah mikir dalam jangka panjang ke depannya, ini itu kemarin itu kok bisa gini. Dia bukan tipe orang seperti itu, dia orangnya lurus, dibilang gini ya udah ini gitu. Dia pun langganan dengan satu wanita di tempat prostitusi itu. Nah, suatu hari wanita itu jatuh cinta dengan laki-laki Italia yang kebetulan waktu itu dalam perjalanan bisnis yang singgah di tempat itu, dan dia pun ketemu dengan wanita itu ya sama ya di tempat prostitusi. Jadi sejak dia ketemu dengan pria Itali itu, dia menghindari Mr. Tuk ya, karena dia lebih suka nih dengan orang Itali ini, yang mana orang Itali itu rambutnya hitam dan ikal. Dialah bapak daripada Noah. Setelah beberapa bulan berlalu, orang Itali itu pun kembali ke negaranya. Dia pun kembali ke tempat prostitusi di mana dia melayani Mr. Tuk, dan ya dia kembali jadi langganan Mr. Tuk. Kemudian tak lama setelah itu dia tahu bahwa ternyata dia sedang hamil, dan dia tahu dari umur atau usia kehamilan dia bahwa yang jadi bapaknya bayi yang dia kandung itu bukan Mr. Tuk. Jadi wanita ini dia kalau udah langgangan sama satu orang, dia tidak melayani yang lain gitu teman-teman. Jadi dia tahu siapa bapak dari bayi yang dia kandung, dan dia tahu bahwa bapak dari bayi yang dia kandung adalah orang Itali itu. Tetapi karena dia sudah kembali kepada Mr. Tuk sama dengan Ellen, dia pun menggunakan keluguan Mr. Tuk untuk dia jadikan perangkap. Sehingga setelah dia pun hamil besar ya, setelah dia pun hamil besar, tidak bisa ditutupi lagi kehamilannya, dia pun berhenti, tidak jadi prostitut ataupun pelacur. Dia diam di satu tempat yang mana germonya menyediakan, germonya itu baik gitu intinya ya. Dan germonya bilang, kamu akan lakukan apa dengan anak bayimu itu setelah kamu nanti melahirkannya? Dia pun belum ada rencana ke sana. Yang jelas dia tidak mau menggugurkan anak itu karena dia merasa sayang kepada bayi yang ada di dalam kandungannya walaupun dia tidak menikah. Tetapi dia tahu bayi dalam kandungannya itu adalah buah cintanya kepada si
lelaki dari Italia tersebut. Dan setelah Noah agak gedean ya 2 tahun, ibunya Noah pun kembali menjadi pelacur. Dan setelah kembali di pelacuran, dia ketemu lagi dengan si Mr. Tuk. Nah, Mr. Tuk tuh memang juga suka sama wanita ini, istilahnya langganan. Kalau ada wanita ini, dia nggak bakalan dengan wanita lain gitu. Ketika Mr. Tuk ketemu lagi dengan si wanita ini, Mr. Tuk pun bertanya, kamu kok lama banget nggak kelihatan, kemana aja? Dia pun berkata, oh iya aku pulang kampung. Dia bilang gitu. Awal-awal dia bilang gitu, aku pulang kampung jadi aku nggak bisa di sini. Jadi ya aku baru datang aja gitu. Tetapi hari berlalu, dia pun berpikir bahwa gimana ya kira-kira kalau aku menyerahkan anakku kepada Mr. Tuk, bilang aja itu bayi hasil dia. Begitu pikir wanita itu. Paling enggak kan nanti anakku ya punya ayah, punya ibu gitu kan. Mr. Tuk punya istri gitu ya, pastinya ya nggak tahu istrinya itu mau ngerawat apa enggak, yang jelas ya udahlah aku kasih ke dia, pikirnya. Dan setelah dipikir-pikir, dia pun melakukan hal itu gitu. Satu hari Mr. Tuk datang untuk sama dia pun berkata kepada Mr. Tuk, dia mengarang cerita bahwa selama ini dia menghilang karena dia hamil bla 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 sampai dia melahirkan, sampai dia punya anak. Dan dia bilang bahwa anak itu anak kamu, karena kamu kan tahu aku nggak pernah sama laki-laki lain, cuman kamu, kata dia. Ya, keluguan Mr. Tuk lagi-lagi. Karena dia lugu tetapi dia jujur, dia pun mau bertanggung jawab. Ya udah dibilang itu anak dia, ya dia maulah dikasih gitu. Ya udah nih, anak kamu bawa pulang sana, aku nggak bisa ngurus. Jadi kamu aja ngurus sama istrimu, aku kasih ke kamu lah anakmu, kata wanita itu. Ya udah, tanpa pikir panjang apalah, dia bawa itu anak. Oh ya, itu namanya siapa anaknya? Noah. Dia bawa, gendong tuh anak di atas kuda, pergi ke rumahnya, kasihlah ke Ellen tuh, dibilang, nih aku bawa anak satu lagi untuk kamu rawat. Udah, sesimpel itu. Jadi sebenarnya di sini itu yang jadi korban itu Mr. Tuk, teman-teman ya. Walaupun dia itu ya seperti itu kepada anak-anaknya, kasar, nggak pernah ada kasih sayang, tetapi dia selalu dimanfaatkan oleh dua wanita yang licik ini. Nah, baiklah teman-teman, kita lanjut ceritanya minggu depan. We'll never be